Salam sejahtera buat kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita melihat Bapak Presiden Prabowo begitu marahnya, begitu geramnya karena adanya putusan dari Majelis Hakim yang mengadili Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Diduga kerugian negara itu sampai 300 triliun. Meskipun dari beberapa penjelasan akhirnya yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa uang 300 triliun itu sebetulnya bukan diambil atau dikorupsi oleh Harvey Muiz sendiri, akan tetapi itu terbagi-bagi dengan beberapa para tersangka. Dan juga kemudian sebetulnya di dalam hitungan 300T itu di sana sebetulnya ada kerusakan-kerusakan alam, yang mana kerusakan alam itu juga potensi merugikan negara, kira-kira begitu. Lalu itulah yang dikumulasikan semua sehingga mengakibatkan kerugian negara itu sampai 300 triliun. Nah, memang karena di negara kita kan tidak pernah berhenti ya kasus-kasus korupsi ini. Dari bidang mana saja terjadi kejahatan korupsi ya. Bukan hanya di bidang bisnis, tetapi di bidang pendidikan juga terjadi korupsi. Bahkan misalnya di bidang keagamaan pun terjadi korupsi. Dan di bidang-bidang sosial pun yang artinya yang memang sewajarnya ya atau seharusnya orang-orang itu dibantu. Nah, akan tetapi untuk bantuan-bantuan itu pun terjadi korupsi. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita mengingat kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, beliau itu kan ditempatkan sebagai Menteri Sosial ya dengan tujuan untuk bisa membantu masyarakat yang susah. Nah, pada saat bencana muncul, bencana timbul, justru di sana pula korupsi. Itu yang kami maksud. Sepertinya korupsi ini di segala lini di negara kita ini, di Indonesia ini. Nah, memang menjadi wajar rasanya kalau Bapak Prabowo sebagai presiden kita yang baru terpilih ini menjadi geram melihat ya orang-orang yang korupsi, lalu kemudian para pemutus, aparat-aparat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman, ya menjatuhkan hukumannya juga rendah, yang akhirnya orang mencurigai jangan-jangan juga di sana ada korupsi gitu. Nah, dalam kaitan itu muncul statement dari Bapak Presiden waktu itu, Bapak Prabowo mengatakan kalau bisa para koruptor itu janganlah dihukum ringan, kalau bisa 50 tahun. Nah, ketika statement 50 tahun itu dilontarkan, maka orang-orang ya sontak membahas dan membicarakan. Karena memang di dalam hukum positif yang kita miliki tidak mengenal ancaman hukuman selama 50 tahun. Ancaman hukuman yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang merupakan hukum positif itu ya kalau boleh kami gambarkan atau kalau boleh kami uraikan ya hanya 3 saja gitu ya, yaitu adanya hukuman mati, hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup, dan kemudian hukuman penjara sementara. Nah, penjara sementara itu paling lama 20 tahun. Nah, itu bisa kita lihat di dalam pasal 12 KUH Pidana. Nah, saya akan bacakan. Ini ada KUHP di depan saya. Pasal 12 ayat 1 KUHP itu bunyinya begini. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup
atau untuk sementara. Nah, jadi kalau dikatakan hukuman penjara, hanya dua sebetulnya ketentuannya, yaitu seumur hidup dan sementara. Nah, kalau seumur hidup, mungkin kami juga perlu memberikan penjelasan, karena ada juga beberapa kesalahan di tengah masyarakat tentang hukuman seumur hidup. Banyak sekali orang yang belum memahami arti hukuman seumur hidup. Ya, banyak sekali kami mendengar dan itu dilontarkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan hukuman seumur hidup itu adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan selama ketika dia seumur berapa dia ketika melakukan tindak pidana itu. Jadi selama itulah ditambahkan hukumannya. Itu yang dipahami oleh masyarakat, arti dari hukuman seumur hidup. Jadi misalnya kalau masyarakat atau kalau seorang tersangka ketika melakukan tindak pidana umurnya 40 tahun, maka ketika dijatuhkan hukuman seumur hidup, maka masyarakat beranggapan berarti 40 tahunlah hukuman yang diterima oleh si tersangka. Nah, ini harus kita luruskan, bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi memang hampir semua masyarakat awam terutama beranggapan seperti itu. Nah, kalau seperti itu jadinya berarti hukuman selama-lamanya 20 tahun penjara itu menjadi tidak benar, menjadi batal begitu kan. Padahal kan kita tahu bahwa yang namanya hukuman penjara sementara itu hanya 20 tahun. Karena kan tadi ada dua jenis hukuman selain hukuman mati ya. Hukuman seumur hidup dan hukuman penjara. Nah, kalau hukuman seumur hidup pengertiannya adalah sampai mati dia di dalam penjara. Itu arti hukuman seumur hidup. Lalu hukuman penjara sementara sudah dibatasi tadi oleh pasal 12 KUHP, yaitu hukuman seumur hidup, hukuman sementara itu di dalam ayat 2-nya itu dikatakan begini, hukuman penjara itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun. Oke, tapi jangan berhenti sampai di sini. Karena bukan hanya 15 tahun hukuman penjara. Di ayat 3-nya berbunyi begini, hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun berturut-turut. Ya, jadi artinya dari pasal 12 KUH pidana di ayat 3-nya itu yang menyatakan bahwa hukuman penjara sementara itu selama-lamanya 20 tahun. Nah, jadi dengan pemaparan ini saya berharap sekarang kita sudah bisa memahami dan mengerti bahwa yang pertama, kita tidak mengenal lamanya hukuman penjara itu 50 tahun. Ya. Jadi kita maklumi perkataan dari Bapak Presiden adalah sebetulnya untuk menggugah hati dan perasaan para hakim ketika mengadili suatu perkara agar tidak bermain-main. Kira-kira itu maksudnya. Sehingga keluarlah statement itu bagaimana agar pencegahan pemberantasan korupsi ini betul-betul bisa maksimal. Nah, kami kembali lagi kepada lamanya hukuman penjara tadi. Tadi sudah kami katakan bahwa hanya ada dua ketentuannya, penjara seumur hidup dan penjara sementara. Dan penjara sementara itu maksimal 20 tahun. Jadi itu yang ingin kami tegaskan kepada masyarakat supaya kita mulai hari ini mengerti tentang lamanya hukuman penjara. Terima kasih.